Di layar di belakang saya ini ada gambar ya. Bisa kelihatan semua ya. Yang di belakang pasti bisa kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat gambar yang ada di belakang saya ini, apakah ada yang bisa memberikan satu komentar menurut Bapak Ibu? Gambar yang di atas itu menggambarkan apa? Boleh salah seorang dari sebelah kanan saya? Bingung mau milih jalan yang mana. Oke, bingung mau milih jalan yang mana? Lurus kah? Kanan kah? Atau sebelah kiri? Oke, thank you Ci. Yang sebelah kiri saya ada yang mau mewakili? Lagi pusing milih yang mana. Iya, betul ya. Lagi pusing mau memilih yang mana? Oke, ini hampir mirip tadi dengan yang sebelah kanan saya. Ada yang mau menambahkan satu lagi mungkin? Lagi memikirkan mau ke arah jalan yang mana. Oke, ya. Biasanya karena sehati yang duduk berdampingan begitu memang mirip-mirip ya, karena sehati Bapak Ibu. Oke, thank you. Paling belakang ada yang mewakili? Oke, jalan mana yang harus kupilih? Ada lagu begitu ya. Jalan mana yang harus kupilih? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan tadi sudah disampaikan. Bingung, ragu, mau ke kanan atau mau ke kiri atau mau lurus. Ada satu lagi yang mungkin tidak ada di situ adalah stagnan, dia jalan di tempat, ya kan? Jalan di tempat. Kalau maju mungkin salah, mau ke kanan bisa jadi salah, apalagi yang ke kiri nggak jelas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, gambar di atas adalah mungkin mewakili keadaan masyarakat Indonesia, bahkan termasuk dunia kekristenan tahun ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman saya di tahun 2019 yang lalu saya tanya sama dia, udah punya pacar belum? Dia bilang, sudah. Kapan menikah? Rencana tahun ini, tahun 2019. Tahun 2019, gak jadi. Bagaimana? Katanya tahun depan, berarti tahun 2020. Tahun 2020, Corona datang. Lebih parah lagi, itu makin gak jelas. Yang tadinya dia sudah planning begitu, dia mau menikah tahun 2019, tidak jadi. 2020 tidak jadi. Kemarin di dalam pertemuan alumni, saya tanya lagi sama dia, bagaimana? Jadi nggak tahun ini? Aduh, gue juga bingung. Mungkin tahun depan, katanya begitu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu yang menggambarkan tentang situasi orang atau situasi orang percaya saat ini. Termasuk juga di dalam lingkungan kehidupan kita, keluarga, bukan? Mungkin ada yang sudah sempat merencanakan mau pergi keluar kota, tetapi dibatasi oleh pemerintah. Bahkan kemarin itu di dalam penetapan libur sekolah aja itu nggak jelas. Bayangkan Bapak Ibu ya, sudah dikasih surat edaran bahwa tanggal 7 libur. Tanggal 7 tanggal 17 libur ya, tanggal 17 libur kenaikan PAS begitu. Tetapi itu lagi diubah oleh pemerintah. Kenapa? Karena mengingat ada virus Omicron begitu. Sehingga ditakuti kalau ini masuk ke Indonesia, maka itu bahaya sekali. Tidak lama kemudian diubah lagi bahwa tidak jadi libur. Semua anak sekolah belajar di rumah. Tidak lama kemudian di sosial media ada tanda, kami butuh libur Pak Menteri. Kami bukan robot, tetapi kami manusia biasa ingin istirahat dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, akhir-akhir ini kalau boleh kita katakan bahwa seperti ada sesuatu ketidakpastian. Seperti sesuatu ada yang ketidakpastian.
Tetapi sekali lagi saya mau katakan bahwa di tengah-tengah situasi kepastian, yang paling penting adalah bukan masalahnya, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana respon kita. Nah, tahun ini, bulan ini kita sudah merayakan Natal, maka dengan itu bagaimana respon kita di dalam menghadapi segala sesuatu kondisi yang mungkin kita tidak tahu pasti. Nah, oleh sebab itu, pada khotbah kali ini, saya akan mengajak kita untuk mendalami satu nas Alkitab. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi segala sesuatu, khususnya di dalam momen Natalan ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab, boleh diklik 2 kali. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya ayat pertama, Bapak Ibu yang membaca ayat yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak Ibu, Dan bertanya-tanya, Di manakah dia raja yang lebih itu? Kami telah melihat bintang yang di timur dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan pada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada akan bangkit seorang pemimpin yang akan membentarakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah selidikilah dengan sesama hal mengenai anak itu. Dan sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan melihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba di atas dan berhenti di tempat. Enggak kelihatan di sini. Ayat 9. Saya ulang sekali lagi, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri Naftali jalan lain. Oke, terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung diklik. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa tokoh yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita lihat pertama adalah imam dan ahli Taurat. Menurut Bapak Ibu, imam dan ahli Taurat ini adalah mereka ini orang pintar atau bagaimana? Orang pintar. Apakah mereka ini adalah orang cerdas? Apakah mereka ini adalah orang yang berpendidikan? Ya, saya setuju sekali. Jadi, semua orang tahu, kita sebagai umat Tuhan yang sering membaca Alkitab, kita sudah tahu betul bahwa imam dan ahli Taurat itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang memiliki pengetahuan yang cukup.
Boleh dikatakan orang yang mumpuni tingkat pendidikannya, bukan abal-abal. Kenapa? Karena boleh dikatakan segala sesuatu tulisan yang ada di kitab para nabi sudah mereka hafal. Segala sesuatu nubuatan-nubuatan dari kitab perjanjian lama mereka sudah hafal. Bahkan boleh dikatakan sebagai tempat untuk bertanya. Biasa bukan? Ini membuktikan di dalam tulisan Markus ayat yang kelima. Saya akan bacakan ulang kepada kita. Mereka berkata di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda. Karena padamu ada akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi ketika para Majus itu datang, lalu kemudian mereka bertanya-tanya, dan sampailah informasi kepada Raja Herodes pada waktu itu. Dan dia dikatakan oleh Alkitab dia kaget. Dan karena dia kaget, dia mengumpulkan para imam yang tentunya mereka adalah memiliki kapasitas untuk menjawab satu pertanyaan daripada raja. Dan betul sekali, mereka bisa menjawab dengan tepat. Karena itulah yang dikatakan biasa. Tidak ada yang mereka tidak tahu. Semuanya dia udah tahu. Segala sesuatu mereka sudah tahu. Isi Alkitab itu dari A sampai Z mereka sudah tahu, Bapak Ibu. Kita lihat ya. Orang yang rajin beribadah, tahu baca firman Tuhan, tahu banyak firman Tuhan, sebagai tempat untuk bertanya. Mau tanya apapun mereka sudah tahu. Boleh diklik? Tidak salah ya, namanya Jonathan kan? Brian. Maafkan saya, Brian. Saya suka sulit untuk membedakan dan belum apa. Oke, nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, perhatikan bagian ini. Mereka tahu bahwa Mesias akan datang dan bahkan tempat pun mereka tahu. Tetapi ketika Allah menegaskan akan penggenapan janji itu melalui kehadiran para Majus, ternyata mereka hanya mengungkapkan fakta kitab suci. Tetapi hatinya tidak tergerak untuk apa? Datang kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud, Betlehem. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang punya pemahaman yang mumpuni, punya pengetahuan, punya pemahaman Alkitab yang bagus. Tetapi ketika tiba yang namanya Natal itu, atau boleh dikatakan di dalam bahasa lain adalah tentang berita tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia, dia nggak mau peduli. Tapi dia tahu banget. Tapi dia tidak mau tersentuh. Boleh dikatakan dia mengeraskan hati, Bapak. Jadi kalau saya boleh pakai kata mengeraskan hati, maka ahli Taurat itu adalah memang orang yang mengeraskan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang kepada mereka kan, kalian itu bagaikan apa? Kuburan. Ya kan, ada ayatnya itu kan. Kalian itu bagaikan kuburan. Dalamnya apa? Luarnya bagus. Itu dihias dengan berbagai aksesoris dan sebagainya, tetapi dalamnya penuh dengan tulang. Nah, ini adalah orang atau ahli Taurat, orang Farisi, para imam-imam pada saat itu, yang ketika Yesus datang lahir ke dunia pada saat itu mereka nggak mau peduli, Bapak.
menggambarkan kondisi keadaan setiap manusia. Sehingga saya berkata bahwa, boleh diklik, para imam dan ahli Taurat ini menggambarkan orang Kristen tradisi. Oke ya, menggambarkan orang Kristen yang tradisi. Papanya Jojo, aduh kenapa sih lupa ingat nama bapak ibu ya? Sorry Pak, nama bapak siapa ya? Iya, iya, aduh, padahal ini baru kepala 3 udah suka lupa. Maafkan saya. Oke, Pak Abuy, ngomong-ngomong nih, saya mau nanya apa lagi ya? Menurut Bapak nih, Kristen tradisi itu seperti apa Pak di dalam benak Bapak nih? Kristen tradisi. Oke, thank you Pak. Ada yang mau menjawab sebelah kanan? Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, para imam dan ahli Taurat ini menggambarkan tentang orang Kristen tradisi. Apa sih maksudnya? Orang Kristen tradisi itu adalah sejak ia lahir, dia adalah Kristen. Bahkan nenek moyangnya, kakek nenek moyangnya itu beberapa generasi itu memang Kristen semua, dan sampai kepada dia juga Kristen. Tetapi Kristen itu adalah hanya di permukaan saja, boleh dikatakan. Inilah yang disebut dengan iman yang hanya di permukaan, Bapak. Ya, tidak ada kedalaman, hanya di permukaan. Kelihatan itu rohani banget. Tetapi masalah-masalah yang menyangkut tentang spiritual, hubungan dengan Allah, dia nggak mau peduli. Kenapa? Inilah orang Kristen yang tradisi. Dan ini adalah menggambarkan sebagian, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil tentang kehidupan orang Islam. Contohnya, pasti kita bisa cari, ini, saya tidak perlu kasih contoh ya. Jadi inilah yang disebut dengan iman yang di permukaan. Nah, oleh sebab itu, tentu kita tidak mau dan tentu kita tidak ingin ketika iman kita hanya kelihatan di permukaan. Tetapi kita harus memiliki iman yang bagaimana? Nah, sebelum kita menjawab, kita mau melihat contoh yang kedua. Silakan diklik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tokoh yang kedua tadi imam dan ahli Taurat, dan tokoh yang kedua ini adalah seorang raja. Ada yang tahu dengan Raja Herodes? Pasti tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita belum hidup pada zaman itu kan. Kita hanya membaca informasi baik di Alkitab maupun di sumber-sumber lain saat ini. Tetapi saya catat di sini dan saya pelajari bahwa ternyata Herodes itu pada waktu itu adalah sangat terkenal sebagai seorang pemimpin. Kenapa ya? Ternyata karena Herodes itu pernah jadi gubernur di mana? Di Galilea. Kemudian, tidak lama kemudian dia diangkat sebagai seorang raja, membawahi 3 kota, yaitu Galilea, Yudea, dan juga Samaria. Makanya dia terkenal sekali. Ya, tentu dia pasti cerdas, ya, punya wibawa dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana respon Herodes ketika dia mendengar bahwa ada raja kecil yang mungil, yang sudah dikenapi oleh Tuhan itu di tengah-tengah umatnya. Ngomong-ngomong, bagaimana respon Bapak Herodes, Raja Herodes? Kita akan lihat, ya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan di situ apa? Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ngomong-ngomong, menurut Bapak Ibu nih, kenapa dia terkejut? Kenapa
Kenapa dia terkejut? Apa yang membuat Bapak Ibu biasa terkejut? Biasanya kalau ada berita tentang tadinya kita tidak pernah menyangka, tiba-tiba yang benar. Itu kan ketika kemarin ada yang meninggal di tol mana tuh ya, seorang artis, semua orang yang benar. Padahal baru ngobrol kemarin, gitu kan, berita tentang yang viral begitu. Ya. Tentang ada seorang public figure kemarin tiba-tiba melakukan sebuah keputusan yang fatal menurut iman Kristennya. Ya pasti Bapak Ibu mengerti maksud saya, melakukan sebuah keputusan yang fatal menurut iman Kristen. Semua yang benar, gitu kan. Nah, tetapi ini lain, dia kaget. Kenapa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kenapa dia kaget? Karena apa? Dia pikir posisinya akan digantikan. Betul banget ya. Betul sekali. Jadi dalam hatinya ini bahasa saya. Bisa jadi ketika ada seorang raja ini ya yang sudah lahir, bisa jadi saya ini nanti akan kena apa? Gusur ya. Ya. Bisa kena reshuffle ini nanti ya, bisa digantikan ini oleh raja kecil ini nanti. Kalau begitu, begini aja. Ya, kumpulkan semua para imam-imam, kepala dan juga ahli Taurat beserta para majus dipanggil Bapak Ibu. Nah, ayat keempat di situ keterangannya berkata apa? Maka dikumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Sepertinya kelihatan apa? Kelihatan rohani. Kalau kita membaca tadi di ayat yang sebelumnya, yang ayat yang ke-7, dikatakan apa di situ? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidiki dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkan kepadaku supaya aku apa? Datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, betul nggak sih? Pada akhirnya Herodes menyembah Yesus yang mungil itu. Omong kosong. Dia nggak pernah datang untuk menyembah. Itu hanya di bibir saja. Hatinya busuk, Bapak. Hatinya bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Ada nggak orang Kristen yang begitu? Kadang-kadang ada. Beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon oleh orang tua siswa. Pas ditelepon, dia marah-marah duluan sama saya. Kamu ini guru apa enggak? Kamu ini nggak tahu kalau sekarang itu udah zaman yang canggih, bisa dipesan pakai Gojek segala macam. Kamu ini ngajak-ngajak anak saya datang ke rumah Bapak. Ngapain ngajak-ngajak anak Bapak di rumah Bapak? Kamu ini guru apa bukan? Kamu ini dasar. Dasar apa Pak? Ya diam sebentar. Najis namanya. Pak, maksud Bapak apa? Iya, karena Bapak ajak-ajak anak saya datang ke rumah Bapak. Maksudnya apa? Saya semakin tinggi. Tidak lama kemudian dia langsung tutup teleponnya. Tidak lama kemudian dia telepon lagi. Dia bilang begini, rapor PTS anak saya tidak mau ambil di rumah Bapak. Saya ambil di sekolah. Dia langsung tutup teleponnya lagi. Saya bingung. Ini maksudnya apa? Ternyata saya tunggu dia besok di sekolah. Dia minta maaf, dia bilang begini, Pak, saya mohon maaf. Saya minta maaf karena saya itu tidak tahu persis seperti apa kemarin itu, sehingga saya marah-marahin Bapak.
Saya makin bingung. Jadi maksud Bapak ini apa sih sebetulnya? Saya gituin dia. Dia bilang begini, jadi anak saya itu, dia cerita ke saya bahwa rapor itu diambil di sekolah. Tapi karena rapor PTS itu, dia tidak bisa datang untuk ambil, makanya dia minta untuk digojekin. Tapi Bapak bilang kepadanya, saya tidak bisa datang, saya tidak bisa nunggu sampai jam sekian. Karena waktu itu saya bilang, oke, kalau kamu mau gojekin, ya udah, saya tunggu di sekolah sampai jam 2. Oke, tapi nggak lama kemudian anaknya nelfon, bolehkah ambil di rumah aja? Nah, itu dia Pak. Anak Bapak yang bilang, boleh nggak ambil di rumah? Saya bilang, boleh, yang penting kamu bertanggung jawab kalau ada kehilangan segala macam. Jadi jangan marah-marah dulu Pak. Dia minta maaf dan sebagainya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, belum kita sharing terlebih dahulu, lalu kemudian kita udah ngomong ini itu segala macam, akhirnya jadi masalah. Nah, kadang-kadang juga di tengah-tengah kehidupan kita mungkin tidak sama seperti orang seperti Bapak Herodes ini, Raja Herodes ini. Tetapi di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita salah mengerti, salah memahami, bahkan mungkin salah motivasi, sehingga kita bisa menyalahkan orang lain dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Dan ini terbukti yang dilakukan oleh Herodes ini adalah sebuah hal yang menjijikkan hati Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita membaca tadi di ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan boleh mundur lagi yang ada 12. Mundur. Tadi 14 ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Kenapa mereka pulang ke jalan lain? Karena mereka sudah diperingatkan oleh Tuhan di dalam mimpi mereka bahwa ini akan terjadi pembunuhan. Dan itu terbukti di ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi maksud daripada Herodes, dia berkata kepada orang Majus ini, kasih tahu kepada saya, aku akan datang menyembahnya. Sebetulnya di dalam hatinya, saya akan merencanakan suatu pembunuhan. Ya kan? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Herodes ini sebetulnya dia bukan tipe orang yang menyembah yang sesungguhnya kepada Allah. Dia hanya di bibir saja. Sehingga kalau saya boleh pakai istilah bahwa Herodes ini adalah memiliki iman yang pura-pura. Boleh di Oke, betul ya? Herodes ini adalah memiliki iman yang pura-pura. Bagaimana iman yang pura-pura ini, Bapak Ibu? Hampir sama dengan orang ahli Taurat tadi atau para imam tadi. Kelihatan rohani. Ketika di pesta-pesta tertentu atau di dalam perayaan-perayaan hari keagamaan, Natal, ya Jumat Agung dan sebagainya, ya banyak orang yang tergerak hati. Dia datang begitu. Dia mungkin memakai aksesoris yang kelihatan rohani, kain, kalung salib dan sebagainya, anting salib, tetapi hanya sebatas pura-pura. Hanya ada roh halus. Bahkan lucunya ya, kadang-kadang kalau di dunia anak muda itu ya, jadi ada satu teman juga yang dia bilang begini, ayo kita Natalan kemana? Di Cawang. Ngapain di situ? Enggak.
Ada deh. Akhirnya kami datanglah. Natalan di Cawang di UKI begitu. Di situ ada satu gereja yang biasa mengadakan ibadah di situ. Dan pada tahun ini mereka mengadakan Natal. Ketika kami tiba, ibadah mulai, lalu kemudian di tengah-tengah khotbah dia isi. Enggak, maksud saya tadi itu mau ketemu sama dia. Tapi lo datang ke sini mau ketemu sama dia. Udahlah, nggak usah omongin ya. Jadi dia bilang begini, sebetulnya dari dulu pengen ketemu sama dia, tetapi baru mau Natal ini bisa ketemu. Karena kan Natal tahun lalu itu ada virtual begitu ya. Tahun ini kan baru diizinkan untuk pertahunkan. Jadi tujuan dia datang ke gereja atau ibadah Natal itu pada waktu kemarin itu ketemu sama dia. Bukan ketemu sama Tuhannya, bukan ketemu untuk menyembah memuji Tuhan, bukan. Nah ini kadang-kadang orang Kristen begitu. Seperti apa Herodes, dia datang untuk menyembah. Dikasih tahu lagi kepada orang-orang para majus itu. Kasih tahu ya, nanti kalau kamu udah ketemu, kasih tahu supaya aku datang untuk menyembah. Padahal hatinya bukan menyembah, bukan. Tetapi dia mau melakukan sesuatu yang jahat. Inilah iman yang pura-pura Bapak. Dan semoga setiap kita yang ada di ruangan ini jemaat Goipol, kita tidak memiliki iman yang apa? Pura-pura. Lalu kalau kita tidak memiliki iman yang pura-pura, tahun ini dan tahun depan sampai seterusnya, apa yang harus kita miliki? Nah, inilah yang harus kita miliki. Klik. Seperti iman daripada orang-orang Majus. Nah, orang Majus ini di dalam beberapa ensiklopedi menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman ilmu perbintangan. Jadi tentang ilmu bintang itu astronomi. Ilmu perbintangan pokoknya ya. Mereka kuasai. Mereka menguasai. Dan saya coba melihat ya, ketika saya klik itu Google Map, ternyata Google Map itu hebat juga. Jadi saya coba melihat dan selidiki. Saya coba klik jarak Bethlehem dengan Irak. Dia tunjukin ini Bapak Ibu, bisa kelihatan ya di situ. Itu dalam keterangannya di situ adalah 10 jam 52 menit lewat rute 20 sekarang. Ya. Itu pada tahun ini tentunya diarahkan sih. Kalau naik mobil artinya 10 jam 52 menit. Dari apa? Irak menuju Bethlehem. Jadi gini Bapak Ibu, orang Majus itu, di sini saya tidak bicara tentang orang Majus itu berapa orang, mereka itu siapa dan bagaimana, tetapi saya ingin mengajak kita dalam pemahaman spiritual bagaimana orang Majus ini saking semangatnya untuk datang kepada Tuhan. Mereka rela untuk apa? Menempuh jarak yang begitu panjang sekali. Nah, kalau tahun ini, kalau naik mobil dari Irak menuju Bethlehem, jadi Irak itu adalah salah satu negara sekarang ini. Kalau dulu itu Persia ya, atau Babylon begitu. Jadi diperkirakan orang Majus itu adalah kemungkinan ini dari Persia, dari timur begitu. Nah, kalau Persia sekarang itu adalah negara Irak. Nah, bayangkan pada tahun 2022 yang lalu, paham ya? 2022 yang lalu, orang yang ada di Persia itu datang ke Bethlehem. Naik apa Bapak Ibu? Naik onta. Jadi bukan naik mobil. Kita bisa bayangkan naik onta itu kayak apa? Onta itu kan lebih lamban daripada naik kuda, betul ya? Kalau naik kuda kan itu cepat. Tapi kalau naik onta ya ginilah. Itu naik onta. Nah, saudara bisa bayangkan pada zaman itu naik turun padang gurun berapa lama? Tentu mereka istirahat, mereka makan dulu dan sebagainya di dalam perjalanan.
Tetapi coba kita melihat, mereka bela-belain datang. Mereka bela-belain datang. Penting sekali bagi saya kata yang saya tebalkan itu datanglah. Ayat yang satu di situ, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah siapa? Orang Majus. Dari mana? Dari timur ke Yerusalem, itu ke Betlehem. Mereka ngapain? Bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan akan datang untuk menyembah dia. Saya catat di sini Bapak Ibu adalah orang Majus ini punya niat. Katakan punya niat. Punya niat. Sekali lagi, saya harus punya niat. Saya harus punya niat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kalau kita tidak ada niat, itu pasti kita seperti Herodes. Kita seperti orang Farisi. Kita seperti apa? Ahli Taurat. Bahkan mungkin seperti imam. Ketika saya dan saudara tidak punya niat untuk datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kita pasti diam-diam di rumah nonton TV, nonton handphone, masak-masak, makan kue, ngobrol, teleponan, buka medsos dan sebagainya. Kalau kita tidak punya niat. Tetapi saya melihat puji Tuhan hari ini kita jemaat Bible yang ada di ruangan ini, saya pastikan bahwa kita semua punya niat, aden. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita pasti punya niat yang hadir pada tanggal 26 ini. Ada banyak orang di luar sana memilih untuk apa? Libur, rekreasi. Saya sadu sama Ko Ano ya. Di dalam persekutuan doa kemarin itu kan saya selalu lihat di Facebook kan itu sedang di Bandung gitu kan. Dalam hati saya mungkin tidak ikut persekutuan doa. Ikut loh. Tapi saya lihat jumlahnya juga. Biasanya kan 20 ya semuanya. 20, 21. Paling turun itu 17. Saya lihat kemarin itu 10 yang kelihatan karena saya pakai HP itu 10 jumlahnya. Tapi saya coba lihat. Kok ada dua ada di situ. Saya lihat yang lain. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini menunjukkan apa? Setiap kita yang memberikan hati kita, hidup kita untuk hal-hal yang spiritual itu pasti punya niat dan itu Tuhan perhitungkan loh Bapak Ibu. Tuhan perhitungkan. Ketika kita punya niat, maka Tuhan akan perhitungkan. Kita berkata bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saya melihat bahwa orang Majus ini adalah punya niat yang betul-betul datang untuk menyembah kepada Tuhan. Nggak ada tujuan yang lain, bukan. Nggak ada istilahnya itu karena mereka punya ilmu perbintangan, ya supaya terkenal begitu, nggak ada. Hanya datang untuk menyembah kepada Tuhan. Saya mencari di sini bahwa orang Majus itu adalah orang yang sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita yang hadir pada saat ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh itu sama dengan apa? Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Beberapa minggu yang lalu itu saya mendengar khotbah dari Musa itu tentang hari Sabat dan juga praktiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari Sabat itu pada intinya adalah bukan masalah hari Sabtu atau apa hari Minggu, bukan itu masalah. Tetapi hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan buat Beribadah. Buat siapa Bapak Ibu? Buat Tuhan, buat ibadah. Tuhan sudah memberikan kita selama 6 hari untuk bekerja, cari uang, gitu kan, cari cuan gitu. Tetapi ada 1 hari yang harus kita khususkan dan harus kita manfaatkan itu untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ingat, itu harus dibarengi dengan niat dan sungguh-sungguh. Jangan kelihatan apa?
rohani, tetapi di sana rohana gitu. Jangan, ya. Itu harus seimbang, harus seiring Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, boleh diklik lagi. Sebagai bukti bahwa orang Majus itu adalah orang yang sungguh-sungguh, dikatakan di situ apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Sebagai bukti bahwa kita mencintai seseorang, itu biasanya apa? Kasih hadiah, bunga, boleh juga pulsa, ya. Betul ya? Kalau dia cuma bilang I love you full, tapi giliran Bang minta pulsa dikit dong Bang. Sorry deh, abang lagi nggak punya hepeng, sorry ya. Minggu depan boleh? Bang gimana sih? Katanya cinta, love you full lagi, tapi nggak ada uang, ya udah deh, nggak apa-apa, 1 bulan lagi nggak apa-apa. Janji ya, ya abang janji, bener, sure gitu ya. Bulan depan janji lah. Sorry, aduh, nggak ada uang gitu. Bagaimana bisa terbukti yang dia ucapkan itu kalau cuma janji, cinta, tapi nggak ada buktinya kan? Nah, oleh sebab itu, saya melihat tadi ada niat, sungguh-sungguh, dan buktinya adalah orang Majus ini, mereka membawa apa? Persembahan. Sekali lagi, saya tidak bicara di sini tentang berapa kilo emasnya, berapa banyak kemenyannya dan mur. Tetapi di sini saya melihat ada bukti kesungguhan mereka. Setiap kita yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu, kita harus menunjukkan bahwa kita itu rindu sama Tuhan, rindu datang kepada Tuhan. Nah, buktinya apa? Bukti itu sebetulnya bisa ditunjukkan di dalam beberapa hal. Ketika kita memuji Tuhan juga itu bisa kelihatan kita itu sungguh-sungguh apa enggak, ada niat apa enggak. Betul ya? Di dalam ujian praktek anak-anak sekolah saya bilang begini. Sekarang kamu hafal doa Bapak kami. Artinya anak pertama menghafal doa Bapak kami yang di surga. Dikuduskan namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya bilang, kamu ini ujian apa bukan? Kamu ini nggak ada niat. Saya gituin. Iya Pak, benar Pak, saya punya niat. Tunjukin yang benar, ini ujian. Akhirnya dia mulai lagi, bla bla bla. Sama saja, nggak ada perbedaan. Akhirnya saya pilih ada satu anak yang selama ini saya lihat penampilannya, kemampuannya juga yang saya pilih. Saya bilang, nih lihat nih. Akhirnya anak itu berkata, teman-teman, kita akan mengikuti pengakuan iman rasuli meskipun ini adalah ujian, tetapi kita berdoa ya teman-teman. Dibilang gitu, mulai lagi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, Bapa. Saya bilang, coba lihat mana yang lebih bagus, apakah kamu atau temanmu tadi? Sepertinya sih teman kita. Kenapa dia begitu? Ya mungkin karena dia sungguh-sungguh lakukan. Saya bilang, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita punya niat, punya kesungguhan hati, itu bisa kelihatan kok. Manusia aja bisa lihat, apalagi siapa? Tuhan. Ada lagu itu ya, semuanya. Saya lupa persis. Saya lupa persis saatnya apa. Terus bang itu lagi. Intinya adalah di dalam lagu itu adalah Tuhan melihat hati, bukan melihat muka atau permukaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita belajar daripada
orang Majus. Kita belajar daripada orang Majus. Oh ya, boleh diklik. Ya, jadi ini kutipan sedikit tentang apa ketika saya coba melihat bahwa orang Majus itu membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh. Dari mana? Yaitu ketika kabar itu disampaikan dan pada beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian barulah mereka datang ke Bethlehem itu. Jadi ingat baik-baik, ketika mereka datang itu, Yesus itu baru lahir, bukan. Beda dengan konsep di Lukas ya, tentang gembala-gembala yang karena Natal pertama itu disampaikan kepada para gembala ya, para gembala di padang, dan sedangkan ini adalah beberapa waktu kemudian, dan kelihatan di situ kalau kita melihat di versi bahasa Inggris di situ di ayat yang 11 ya, dipakai di situ tentang apa? Rumah. Ayat 11 ya, on coming to the house, lalu kemudian they saw the child with his mother Mary. Lalu kemudian kita melihat di situ bahwa kalau di Lukas itu adalah palungan, ya kan? Lalu kemudian bayi. Tetapi kalau di sini itu adalah rumah dan juga adalah anak. Ya, jadi bukan bayi. Artinya apa? Menunjukkan bahwa ketika mereka mendengar dan melihat bintang tentang tanda bahwa Yesus itu lahir, meskipun sudah berjalan begitu lama, tetapi karena keinginan mereka, kerinduan mereka, dan kesungguhan mereka, mereka rela berjalan begitu lama di padang gurun dan akhirnya mereka sampai. Dan sekali lagi ini membuktikan sebuah kesungguhan dan kerinduan mereka untuk datang kepada Tuhan ya. Jadi boleh diklik lagi. Jadi artinya apa? Saya ingin berkata bahwa orang Majus itu adalah tipe orang yang hatinya segera menyala ketika mendapat sentuhan cahaya Tuhan. Jadi bukan didorong-dorong Tuhan, ayo ada enggak? Kamu ada enggak? Enggak digituin dulu, tetapi mereka ketika mereka mendengar tentang cerita itu, kabar itu, mereka langsung datang. Enggak ada ancam-ancam dulu ya, baru datang beribadah kepada Tuhan. Atau kalau konteks zaman sekarang, mungkin kita perasaan nanti kalau tadi telepon sama atau semua itu nggak enak, udahlah, nah itu nggak ada niat namanya tuh, ya nggak ada niat gitu ya. Tetapi ketika kita punya niat, kita udah siapkan hati kita. Hari Sabtu kita ingat, oh besok saya harus ibadah, nggak boleh terlarut malam ya tidurnya. Kita harus siapkan hati dan semua supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua, saya catat di situ bahwa mereka tidak mau menunda-nunda, tetapi mereka segera bangkit untuk apa? Mengikuti cahaya Tuhan itu. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu boleh diklik lagi bahwa orang Kristen semacam orang Majus ini adalah orang yang berani bayar harga. Nah itu ya. Jadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sejati itu adalah berani bayar harga. Nggak ada hitung-hitungan, ya, nggak ada hitung-hitungan. Ketika bicara tentang kebaktian, bicara tentang spiritual yang berhubungan dengan gereja untuk Tuhan dan lain-lain, kita tidak ada yang namanya kita tidak ada yang namanya yang daripada inilah ya udah nggak apa-apa, nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belajar dari orang Majus ini adalah mereka berani bayar. Adakah kita di tempat ini yang bisa melakukan demikian? Berani bayar harga. Bukan hanya waktu loh, tetapi mereka membawa persembahan. Persembahan itu bukan bicara besar kecil, tetapi dari hati kita. Ya. Nah, hal yang kedua adalah orang Kristen yang tidak gampang menyerah dalam berbagai hambatan. Hujan sedikit, gimana ya? Udahlah besok aja. Tapi jujur Bapak Ibu, saya sebagai manusia biasa, kadang-kadang saya mengalami hal-hal seperti itu.
Bisa saya galau gitu ya, kalau bahasa anak muda lagi galau, lagi bete gitu. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan, masalah, hambatan begitu, sehingga iman kita ciut gitu. Tetapi apakah boleh demikian? Enggak boleh. Kita harus berjuang terus. Kita harus bangkit terus. Supaya kita menjadi murid-murid Yesus. Karena kalau umpamanya kita hanya biasa-biasa saja, dikatakan oleh Alkitab kita bukan muridnya. Apalagi di dalam Yohanes pasal yang ke-15 begitu ya. Ya, ketika kamu melakukan firman-Ku dan tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan berbuah, dan buahmu itu tetap, maka kamu adalah murid. Jadi kalau umpamanya kita sebatas orang Kristen biasa-biasa, kita nggak ada buah, dan kalau nggak ada buah, kita bukan murid Kristus. Bagaimana supaya kita menjadi murid Kristus? Ya harus menghasilkan buah. Bagaimana supaya menghasilkan buah? Harus punya iman yang sejati. Yang ketiga yang saya catat sebagai yang terakhir adalah bahwa orang Kristen yang bukan hanya menuntut berkat, tetapi sesungguhnya menjadi berkat. Ya, kadang-kadang banyak orang Kristen itu datang ke gereja itu untuk apa? Cari berkat, gitu ya, cari berkat. Kalau umpamanya Natalan itu saya heran juga ya. Kenapa kalau Natalan itu banyak orang yang datang? Banyak orang yang datang, tapi ketika udah lewat Natal, kenapa ya? Saya juga nggak tahu, nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Ya, mantan jemaat di GKJ kemarin telepon saya, dia bilang, Pak, Natal di GKJ kapan ya? Saya bilang, sorry Pak, saya nggak tahu. Lah, emang Bapak di mana ya? Saya bilang, saya di Kramat Jati. Lah, kok Bapak nggak tahu kapan Natal di GKJ? Ya iya Pak, kan saya juga Natal di tempat yang lain, saya bilang gitu. Saya bilang, setahu saya kalau Bapak berjemaat di GKJ, pasti tahu kapan Natalnya. Akhirnya dia jawab begini, oh ya udah. Jadi maksudnya gini, dia datang kapan ada Natal kalau bulan Desember. Sebelumnya dia di mana? Saya juga nggak tahu. Jadi, dia datang kepada Tuhan itu, dia datang di gereja, dia beribadah itu pas Natal. Biasanya yang kedua adalah kalau Jumat Agung, biasanya di rumah. Hari biasa nggak tahu di mana gitu ya. Tetapi dua hal itu, Natal dan Jumat Agung, dia pasti datang. Udah pasti. Saya ingin memastikan kita jangan seperti orang Kristen yang begitu ya, Bapak Ibu ya. Amin ya. Amin. Tadi bukan tadi ya, kemarin itu kalau tidak salah Musa sempat menyampaikan bahwa kita memastikan bahwa setiap kita jangan pernah absen ibadah. Amin. Amin. Kenapa demikian sih? Karena dari situlah kita mendapatkan iman yang sejati. Nah, iman yang sejati itu kapan didapatkan? Di mana dapatnya? Di warung? Enggak. Di kafe apalagi? Kalau di kafe mah ketemu sama nona-nona yang di sana gitu kan. Lalu kemudian di mana iman yang sejati itu kita dapatkan apa itu? Ada dua hal sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah melalui pengenalan kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saya selalu mengutip kata-kata Musa itu melalui padi. P apa? Penyembahan. Penyembahan. Yang kedua apa? Alkitab. Yang ketiga apa? Dan yang keempat. Selain keempat ini atau istilah padi ini, kita tidak mungkin bisa mendapatkan yang namanya iman sejati. Mau cari dimanapun juga. Tetapi hanya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab kita bisa mendapatkan yang namanya iman yang benar atau iman yang sejati itu. Selain daripada itu kita tidak mungkin bisa mendapatkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam persekutuannya kepada Bapa itu tidak pernah putus.
Kita melihat ketika Yesus, ketika dia mau ditangkap begitu ya, maka dikatakan oleh Alkitab, dia memisahkan diri kepada murid-muridnya dan dia berdoa kepada Bapa di taman Getsemani itu. Meskipun kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, Tuhan yang datang dari surga memilih sebagai manusia supaya dia bisa menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi dia juga tetap menjaga apa? Konsistensinya. Untuk membangun hubungan kepada Bapa. Ini membuktikan, memberikan sebuah teladan kepada kita betapa penting hubungan dengan Tuhan melalui baca Alkitab. Kemudian apa tadi? Melalui doa. Itu juga penting sekali. Makanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 itu disebutkan di situ bahwa janganlah kita pernah meninggalkan apa? Pertemuan ibadah kita. Jangan pernah. Kenapa? Karena ketika kita menjaga itu, maka pergaulan kita di luar sana belum tentu pergaulan yang baik dan yang positif dan yang memuliakan Tuhan. Belum tentu. Siapa yang bisa menjaga? Gak ada. Tetapi ketika kita memiliki komunitas doa, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu udah pasti kita akan diarahkan kepada komunitas yang benar. Dan dari situlah kita mendapatkan iman yang sejati. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang sejati itu. Yang kedua adalah ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam semua aspek hidup kita. Bukan hanya di gereja. Tapi di tempat pekerjaan juga. Katakan kepada dirimu, saya sungguh-sungguh akan Tuhan. Kita jangan dipermainkan oleh dunia ini. Kita jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia. Jangan. Termasuk kata-kata kita. Termasuk ucapan-ucapan kita. Ya, kadang-kadang anak sekolah ya di tempat saya mengajar itu ada anak-anak Kristen begitu ya, memang tidak banyak sih, hanya dari total kurang lebih 300 ya, itu anak Kristen itu hanya sekitar 30%. Saya melihat banyak anak-anak yang terpengaruh dengan teman-temannya yang saudara kita Muslim. Ngomongnya anak Kristen juga gitu, itu anak remaja. Tetapi marilah Bapak Ibu setiap kita yang hadir pada hari ini, kita jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Biarlah setiap ucapan kita dan segenap hidup kita semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memiliki iman yang sejati. Sehingga di tahun ini atau tahun depan, mungkin 6 hari lagi ya, 5 hari lagi ya, kita akan masuk di tahun 2022. Biarlah seluruh hidup kita dan khususnya jemaat Gospel, biarlah kita boleh senantiasa memandang kepada Tuhan dan memiliki iman yang benar, iman yang teguh, iman yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melewati setiap pencobaan, tantangan, masalah apapun itu. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami tahu kami lemah, kami manusia biasa. Seringkali kami seperti orang-orang yang tidak punya iman. Seperti orang-orang yang tidak punya pengenalan akan Tuhan. Kadang-kadang kami tidak peduli dengan Engkau Tuhan. Kadang-kadang kami juga hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kami melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar kepadamu. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah firman-Mu pada hari ini meneguhkan iman kami, supaya kami boleh memiliki iman yang sejati. Amin. Rela berkorban, rela melakukan apapun hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, jemaat-Mu Gospel pada hari ini. Biarlah tahun depan kami boleh semakin setia lagi kepada Tuhan, baik dalam ibadah kami, dalam persekutuan doa, dalam hal apapun. Biarlah Engkau yang senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Saya kembalikan kepada